Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara segenap anggota jemaat seklasis Pulau Jawa. Harapan dan doa saya bahwa kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari kita semua dalam kerendahan hati meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami di dalam surga. Sungguh besar kuasamu dan kasih-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu dalam menjalani sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan berdiam diri sejenak, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam keampunan Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya pilih dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan di bawah perikop pokok anggur yang benar. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Allah pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 5 pada kalimat terakhir, di sana dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang berupaya untuk semakin menunjukkan kemampuannya dalam segala bidang, agar ia makin terkenal dan dikenal banyak orang. Tidak tertutup kemungkinan hal itu juga terjadi dalam bidang pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, murid-murid Yesus juga kerap bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin ada yang merasa paling dekat dengan Yesus, ada yang merasa paling banyak berbicara dengan Yesus, dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang ibu pun yang berusaha memperjuangkan tempat khusus bagi anak-anaknya, yakni ibu dari Yakobus dan Yohanes, istri Zebedeus, yang datang meminta kepada Yesus supaya Yesus memberi perintah agar anaknya satu duduk di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri dalam kerajaan Allah. Sepintas, apa yang dilakukan ibu itu sangatlah baik, karena ia berupaya memperjuangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi ibu itu tidak menyadari, bukankah murid-murid Yesus ada 12 orang? Ya, janganlah semua tempat atau kedudukan mau dikuasai. Karena sebenarnya dalam pelayanan bukan soal tempat atau kedudukan, tetapi apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita perbuat untuk Kristus Tuhan melalui gerejanya. Dan biarlah semua itu kita semua lakukan dengan tulus ikhlas, tanpa sungut-sungut. Juga dalam pelayanan kita tidak dapat mengatasnamakan Kristus untuk memperoleh kedudukan atau tempat tertentu. Mungkin banyak orang menganggap ada suatu tempat yang dianggap nyaman, ada suatu tempat atau kedudukan di mana ia dapat menikmati padang rumput yang hijau, dapat menikmati kesejukan bagaikan air di telaga. Ya, materi sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan dalam pelayanan pun materi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Yesus pun juga memiliki murid yang bertugas sebagai seorang bendahara, yakni Yudas. Hanya saja kecenderungan Yudas Iskariot adalah pada materi. Bahkan ia sering mengambil uang yang ada dalam kas yang dipegangnya. Injil Yohanes 12 ayat 6. Bahkan bukan itu saja, ia bahkan mau menjual Yesus demi uang, yakni 30 uang perak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah kita semua percaya dan tetap tinggal di dalam Tuhan.
karena sesungguhnya Tuhan tinggal di dalam kita. Akuilah dan percayalah pada kuasa Tuhan yang terus mengasihi kita, dan sesungguhnya tenaga, kekuatan, atau kemampuan pada diri kita sesungguhnya tidaklah dapat menolong kita, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua mohon kepada Tuhan agar Ia mengasihi kita, memberkati kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk terus menyadari diri kita dan segala keberadaannya, serta yakin bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Andalkanlah Tuhan di dalam seluruh bentuk kehidupan kita semua. Roh Allah yang kudus menguatkan dan meneguhkan kita. Haleluya. Amin. Ibu, Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk terus memahami dan melakukan firman-Mu itu. Ajar kami terus mengerti dan menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, berkatilah kiranya segenap jemaat-Mu dalam lingkungan Klasis Pulau Jawa. Berkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Berkati semua usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak dan cucu mereka di dalam berbagai bentuk perjuangannya, dalam pendidikan dan di dalam berupaya mencari lapangan pekerjaan. Tuhan terus berkati dan Tuhan terus kasihi setiap anak-anak anggota jemaat. Bapa di dalam surga, berkatilah, kuatkanlah, teguhkanlah di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan-pergumulan hidup yang tentu sering terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken, pengurus-pengurus OG, atau apapun juga peran kami dalam bentuk-bentuk pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan terus memakai kami dalam kerendahan hati dan ketulusan melayani Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, berkati semua umat-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, dengarkanlah kiranya seruan mereka, doa-doa mereka kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, biarlah Tuhan terus dan tetap tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Tuhan. Bapa di surga, ampuni dosa kami,
di dalam Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.